Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai untuk materi kita, yaitu mata kuliah Sistem Basis Data atau Sistem Manajemen Basis Data. Ini adalah pertemuan pertama sebagai pengantarnya. Ya, di sini capaian pembelajaran atau learning outcome diharapkan pada pertemuan ini adalah mahasiswa memahami tentang advantages atau keunggulan. Ya, keunggulan-keunggulan bagaimana menggunakan kalau kita menggunakan sistem basis data ya, dibandingkan kalau tidak menggunakan sistem basis data. Kemudian berikutnya, bagaimana sistem basis data itu berevolusi, berkembang, ya, dengan sejalan dengan perkembangan data, yaitu banyaknya data dan teknologi, termasuk untuk perkembangan yang pesat untuk jumlah datanya dan teknologi termasuk yang sistem cerdas ya, meskipun kita tidak bahas di sini di mata kuliah ini, tetapi ini hanya sebagai pengantar aja dan em, beberapa eh, perkembangan yang mutakhir itu di ada di mata kuliah yang lain ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga itu adalah tentang komponennya. Komponen secara ini apa gambaran besarnya untuk database engine, komponen-komponennya, kemudian cara kerjanya dan usernya, siapa saja penggunanya. Ya, di sini secara garis besarnya. Nah, nanti secara lebih detailnya kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Secara ini apa garis besarnya, outline-nya, isinya di slide ini di pertemuan kita ini ada dua, yaitu tentang sistem manajemen basis data, kemudian tentang engine basis datanya. Di yang poin pertama, yaitu sistem manajemen basis data, itu dapat dibagi lagi menjadi empat, yaitu konsep dasarnya. Kemudian eh, apa saja sih karakteristik untuk yang menggunakan pendekatan database. Kemudian eh, terkait itu adalah keuntungan kalau kita menggunakan pendekatan database. Kemudian adalah sejarah sistem database, evolusinya, bagaimana dari awal tahun 60-an ya, di mana komputer juga masih sangat sederhana, sampai ke saat ini ya, penjelasan yang sangat singkat tapi di sini. Ya, kita mulai dengan yang tadi ya, yang poin pertama, dari konsep dasar ya. Jadi DBMS, Database Management System. Database Management System itu kata head-nya atau utamanya itu adalah sistem. Ya, Database Management System itu adalah sebuah sistem. Ya, Em, ini adalah sebuah sistem em, yang menyediakan apa-apa gitu ya. Tapi di satu sudut pandang yang lain adalah bahwa seperti halnya di prodi kita yaitu data science, data itu sesuatu yang sangat penting. Di salah satu sudut pandangnya adalah bagaimana sistem itu kita menyimpan ada kumpulan data yang data-data kita yang data-data itu data-data kita itu banyak saling berhubungan. Kemudian eh, bukan hanya data yang dikumpulkan, tapi juga ada program yang mengakses data tersebut. Jadi sistem itu menyediakan lingkungan, ya, lingkungan yang bagus ya, atau secara lebih spesifiknya lagi, efisien. Ya, efisien itu tadi itu ya, efisien itu adalah em, salah satu komponen pentingnya adalah kecepatan, cepat ya.
komponen penting yang lainnya adalah resources, penggunaan resources ya. Jadi yang efisien dan nyaman ya untuk mengelola data. DBMS itu biasanya eh, yang DBMS yang sesungguhnya biasanya menyimpan data untuk informasi yang terkait suatu entitas yang besar atau organisasi ya. Jadi kalau kita misalnya katakanlah gitu ya praktek DBMS yang single user, nah itu ya sebagai edukasi kita untuk pembelajaran. Tapi yang sesungguhnya itu adalah DBMS itu untuk em, data-data yang juga nanti kemudian untuk sebagai informasi untuk suatu organisasi. Jadi di sini ada data tadi ya atau di sini ya ada data, kemudian ada program, ada yang nyaman dan efisien. Ini adalah beberapa tiga kata kunci atau empat kata kunci. Ya, di sini pertama adalah data. Jadi data itu biasanya data itu saling terkait ya, meskipun data itu kita saja, kita maksudnya kita individu, banyak data kita seperti di Excel kita itu saling terkait antara sheet satu dengan sheet yang lainnya. Ya, data itu tidak berdiri sendiri, saling terhubung. Misalkan contoh di kita, misalkan Igrasias, katakanlah ada data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, data KRS, data nilai itu saling terkait ya. Di data mata kuliah ada dosen, di perkuliahan ada data eh, nama mata kuliah, kode mata kuliah, dan di waktu misalkan registrasi itu ada nama mahasiswa, ada dosen, ada jadwal dan lain-lain. Kemudian ada program yang mengakses data tersebut ya. Jadi misalkan di Igrasias ya kita bisa menambah, mengubah, menghapus, mencari dan seterusnya. Kemudian diharapkan ada lingkungan yang nyaman dan efisien ya, yang seperti tadi ya kita ada beberapa ada query, ada indexing, ada optimisasi, ada transaksi, ada membahas security, ada backup recovery, itu kan nyaman dan efisien ya. Contohnya misalkan itu kalau terjadi crash, nanti bisa di recover, dipulihkan lagi misalkan itu kan sesuatu yang nyaman, sesuatu yang juga terkait dengan efisien. Jadi cepat, aman, mudah dikelola misalkan gitu. Kemudian contohnya, misalkan waktu registrasi itu ada mengakses banyak mahasiswa dan juga dosen di Sirama Igrasia secara serentak, tapi dia tetap konsisten dan responsif. Ini gambaran secara garis besar bahwa di sini data-data itu terkait dan ini ada aplikasi-aplikasinya, basis data yang saling terkait disimpan. Kemudian ini adalah sudut pandang abstraksi kita dalam bentuk tabel-tabel. Nah, kemudian ini ada aman, cepat, mudah dikelola, konsisten. Nah, sifat-sifat yang suatu kumpulan sifat yang penting nanti akan kita bahas secara lebih spesifik tentang sifat-sifat database yang harus ada di sebuah database yang sebenarnya. Contoh aplikasi database, misalkan di perbankan, ada transaksi, eh, ya kita ada transaksi-transaksi di, kalau kita perbankan punya mobile banking ya, ada bisa melihat saldo, melihat historinya, contoh di bank, sebuah bank misalkan bisa transfer, membayar, mutasi rekening dan lain-lain. Di transportasi, misalkan reservasi kursi, jadwal, tiket, penumpang, contohnya KAI ya, kereta ya, itu kita bisa pilih kursi, reschedule, riwayat, riwayat tiket perjalanan. Kalau di kita di universitas misalkan ada registrasi, ada tentang penilaian, ada mm, tentang keuangan pembayaran, ya seperti itu ya. Contoh-contoh data yang saling terkait dikelola
oleh database sehingga nyaman dan efisien bagi penggunanya, semua penggunanya ya. Kemudian di retail atau marketplace misalkan ada data pelanggan, produk, pesanan, pembayaran, ya contohnya misalkan Tokopedia atau Shopee ada kita ada keranjang, menyimpan ID, alamat, status pengiriman dan lain-lain. Di produksi manufaktur misalkan stok, pesanan, rantai pasok. Nah ini kan sangat penting ya dan melibatkan banyak orang atau bahkan banyak beberapa bagian, beberapa bidang atau bahkan melibatkan perusahaan-perusahaan yang berbeda. Ini contohnya sebuah pabrik misalkan seperti itu. Kemudian di HR, SDM, ya ini suatu contoh yang lebih spesifik, lebih kecil maksudnya ya tentang penyimpanan slip gaji, riwayat cuti dan lain-lain. Ya masih konsep dasar, basis data itu bisa sangat besar ya skalanya, bisa sangat besar ya seperti Gracias saya kira contoh yang di dekat kita, kemudian di bank. Nah, itu di bank itu contohnya misalkan kalau kita ya, itu bagaimana eh, orang mengakses, baik itu di mobile banking maupun juga di ATM misalkan itu kan sangat banyak ya. Itu jadi ada transaksi yang sangat banyak ya, bagaimana memproses ya. Kemudian untuk di transportasi juga ada jadwal dan lain-lain yang itu harus akurat, harus nyaman, harus aman juga. Sehingga implikasinya adalah kita supaya cepat misalkan membutuhkan indeks, supaya aman misalkan kita harus di backup ya. Ya seperti halnya backup itu adalah kita menggunakan backup katakanlah misalkan flash disk gitu kan ya. Nah, untuk hal yang penting misalkan tugas akhir. Nah, nanti kalau komputernya ada masalah, saya backup secara berkala di flash disk misalkan kalau pas lagi ngerjain tugas akhir misalkan file-filenya. Nah, bagaimana di recovernya itu bisa sesuai ya seperti halnya mungkin kalau di cloud ya cloudnya itu kan juga mereka kalau banyak orang mempercayakan ke cloud tapi provider cloudnya sendiri tentunya dia harus bisa membackup kalau di servernya misalkan ada masalah gitu ya ada crash ada bencana bahkan misalkan kemudian keamanan bagaimana orang yang sesuai saja yang mempunyai otorisasi yang mempunyai otoritas yang sesuai ya bisa mengakses dengan sesuai dengan ininya apa yang di assign itu atau yang sesuai dengan perannya dia ya. Dengan hal-hal seperti ini tapi tetap harus cepat dan handal saat skalanya semakin besar semakin besar. Ya ada beberapa karakteristik kalau kita menggunakan pendekatan basis data ya. Jadi kita bisa membayangkan, saya kira di PIBD udah pernah dibahas ya, bagaimana basis data itu mempunyai banyak sekali kelebihan dibandingkan dengan pendekatan yang misalkan file system menggunakan Excel misalkan katakanlah seperti itu. Kita lihat yang pertama bahwa em, basis data itu bisa self-describing atau mendeskripsikan dirinya sendiri ya. Artinya dia atau sistem tersebut, sistem basis data itu juga menyimpan metadata. Ya kalau kita analogikan itu kalau di Excel itu adalah misalkan ya analogi sederhananya itu adalah header-headernya ya, header-header di kolom itu misalkan. Ya di samping itu juga ada yang lain-lain seperti misalkan struktur tabelnya, ada em, tipe datanya, hubungan antar tabel, dan misalkan ada rule-rule, ada trigger, em, atau function-function ya. Kalau di Excel itu kan ada function-function gitu ya. Ya contohnya misalkan di Gracias itu memang salah satu yang sangat penting adalah data itu sendiri, yaitu misalkan nilai, tapi juga bagaimana strukturnya, bahwa tabel itu ada atribut-atributnya. Ya.
dan ada tabel mata kuliah yang juga ada atribut-atributnya. Kemudian yang berikutnya adalah insulation atau pemisahan antara program dan data. Ya, jadi biasanya data untuk suatu organisasi itu kan diakses menggunakan program ya. Ya, program itu contohnya ya Iglesias itu kan program ya. Nah, kita memisahkan antara program dengan data serta ada abstraksi datanya. Abstraksi itu maksudnya ini ya apa hmm, level. Jadi gitu misalkan tabel bentuknya tabel itu kan di dalam fisiknya kan bukan berbentuk tabel, tapi bagi kita itu bentuknya tabel. Ya, ya, jadi program tidak eh, tergantung langsung pada bagaimana data disimpan secara fisikalnya. Jadi ada bentuk abstraksinya. Seperti misalkan ada tabel, ada kolom, dan lain-lain. Kalau untuk relasional kan seperti itu ya, seperti di Excel itu. Ya, seperti misalkan kalau di Gracia satu registrasi menampilkan mata kuliah tanpa tahu harus tahu detail teknisnya, bagaimana di Oracle, di MySQL atau yang lain itu di situ disimpannya dalam bentuk apa atau ada meskipun ada pergantian-pergantian strukturnya itu satu yang black box bagi user ya. Jadi kalau misalkan eh, Igrasiasnya aplikasinya tetap padahal sebenarnya database-nya itu ada em, pergantian, ada perbaikan, ada perubahan itu bagi kita satu yang apa transparan kita tidak katakanlah tidak perlu memikirkan itu ya. Kemudian juga ada mendukung view tampilan yang beberapa, yang banyak, berbagai sudut pandang dari penggunanya. Karena ada sudut pandang dari mahasiswa, katakanlah di data akademik ya, dari sudut pandang dosen, dari sudut admin universitas, dari sudut pandang pimpinan eh, Telio, fakultas prodi misalkan, bisa menampilkan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Ya, seperti misalkan mahasiswa melihat nilainya, dosen melihat eh, apa dasar mahasiswa yang diampu saja, misalkan admin bisa merekap, ya, dan seterusnya. Padahal datanya sama, tapi yang diambil, yang sudut pandangnya bisa berbeda-beda. Kemudian data bisa di-sharing, dibagi, kemudian diproses menggunakan transaksi yang multi-user. Jadi data yang sama secara concurrent ini ya, secara bersamaan itu bisa diakses meskipun ada yang melihat, ada yang mengubah, ada yang eh, katakanlah mungkin menghapus, tapi itu bisa konsisten istilahnya. Ada mendukung concurrent atau concurrency. Iya, sehingga datanya tetap dijaga konsistensinya. Ya, contohnya misalkan waktu registrasi mahasiswa banyak eh, registrasi, database tetap terjaga. Oke, kemudian kita lanjut untuk keuntungan-keuntungannya. Iya, nanti mungkin tanya jawabnya di akhir ya. Tapi kalau mau ada pertanyaan juga boleh sekarang ya. Yang pertama adalah bagaimana mengontrol redundansi. Ya. Ya, redundansi itu kan sesuatu yang sangat mungkin ya, bahwa ada data yang sama seperti misalkan nama mahasiswa itu digunakan di akademik, data akademik. Mahasiswa, data mahasiswa digunakan di misalkan kemahasiswaan, eh, direktorat kemahasiswaan. Ya, data mahasiswa digunakan di yang lain-lain dan lain-lain. Nah, itu bagaimana bisa mengontrol redundansi data ya. Jadi di PMS bisa dirancang untuk mencegah duplikasi data tersebut ya. Jadi ada fitur yang sangat mendukung untuk relatif mudah mencegah duplikasi ya. Jadi seperti misalkan data mahasiswa itu disimpan satu. Jadi kalau ada ternyata ada perubahan
katakanlah di data mahasiswa, seperti misalkan katakanlah ada perubahan, misalkan diperlukan ya, perubahan alamat katakanlah seperti itu, maka yang sistem-sistem di Telio yang menggunakan data alamat mahasiswa, nah itu eh, apa menggunakan alamat yang paling update semuanya. Jadi tidak perlu redundant, itu artinya disimpan ulang dan disimpan ulang yang apalagi yang berbeda. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada banyak ini ya keuntungannya ya. Yang kedua adalah tentang keamanannya. Bagaimana memiliki kontrol mencegah akses untuk yang tidak mempunyai otoritas ya. Ya, jadi ada mekanisme, ada fitur untuk mengontrol akses dan otorisasi sehingga user yang tertentu saja, yang sesuai, yang diakses, yang diberi akses otoritas bisa mengakses yang diberikannya saja. Seperti misalkan untuk mahasiswa, dia bisa melihat apa saja, dosen bisa mengakses apa saja, bagian administrasi dia bisa memproses atau juga mengakses apa saja. Ya eksternal misalkan dari pengunjung web kampus dia bisa mengakses dalam bentuk misalkan akumulasinya dari sisi jumlahnya atau apa misalkan seperti itu. Jadi di sini eh, kerahasiaan bisa terjaga, integritinya bisa terjaga, keamanannya sehingga data-data yang tidak ini apa tidak semestinya diakses orang tersebut yang misalkan data sensitif tidak bisa diakses orang yang tidak berhak. Ya. Ini yang berikutnya yaitu bagaimana menyediakan tempat yang persisten. Persisten itu maksudnya tetap, menetap, ya, permanen, ya, menetap secara permanen dalam basis data. Artinya bahwa keuntungan menggunakan DBMS itu meskipun ada crash misalkan, meskipun secara fisiknya crash em, atau programnya, sistem basis datanya ya, seperti misalkan MySQL-nya rusak atau fisik harddisknya rusak, mestinya tetap datanya ada. Bagaimana caranya? Ya salah satunya tadi itu termasuk salah satunya bagaimana bisa dengan mudah di backup dan di recover sehingga sampai yang paling up to date gitu ya. Jadi DBMS itu memungkinkan untuk menyimpan data secara aman dan konsisten. Ya, ya itu penting karena digunakan oleh banyak pihak, banyak aplikasi, kemudian perlu ada dengan integritas tinggi meskipun terjadi gangguan sistem, jadi update dan strukturnya masih terjaga ya. Dan juga sebagai tambahan, eh, mestinya idealnya itu DBMS itu bisa menyimpan objek yang kompleks seperti file, dokumen, gambar, video, dan metadata. Meskipun kalau yang kita pelajari terutama itu kita adalah menggunakan RDBMS database yang relasional ya, yang kebanyakan datanya berupa ini aja ya, berupa angka, berupa teks, berupa angka. Dan meskipun meskipun RDBMS, tapi kenyataannya saat ini sangat banyak yang datanya seperti itu. Tapi juga harus juga mengakomodir yang data kompleks ini meskipun tidak dengan RDBMS dan dipelajari terutama di mata kuliah yang lainnya. Kemudian keuntungan menggunakan pendekatan DBMS lagi berikutnya adalah menyediakan struktur penyimpanan dan teknik pencarian yaitu menggunakan SQL. Ya, jadi kalau misalkan kita pencarian ya menggunakan aplikasi itu sebenarnya mesinnya katakanlah yang mendukung itu adalah SQL ya. Seperti kita ketahui SQL
sebuah bahasa ya, SQL Structure Query Language. SQL itu adalah L. Structure Query Language adalah language yang untuk query yang terstruktur ini bentuk query-nya. Nah itu bagaimana SQL itu diproses juga dengan em, yang sebaik-baiknya ya. Maksudnya nanti ada optimisasi, bagaimana diproses dan ada optimisasi. Ya, jadi DBMS tidak hanya menyimpan data, tapi juga strukturnya, ada indeksnya, perlu diindeks supaya cepat. Caranya dengan hashing atau ada juga data dictionary dengan pencarian yang optimal. Ya, jadi bisa cepat query meskipun query-nya kompleks, ada join, bisa cukup efisien. Juga meskipun datanya besar, bisa tidak menurunkan performa secara signifikan. Ya, jadi salah satu pertanyaan dasar ya bahwa DBMS database system itu harus benar. Jadi SQL yang sama untuk sistem database apapun outputnya harus sama, yang benar. Tapi untuk DBMS yang misalkan katakanlah relatif murah itu bisa prosesnya lebih lama, yang katakanlah yang lebih canggih itu prosesnya bisa lebih cepat ya. Berbeda dengan data mining. Data mining itu dapat dikatakan ya udah selalu tidak mungkin outputnya itu sama antara sistem satu dengan sistem yang lain dan dapat dikatakan tidak mungkin dalam kebanyakan kasus real 100% akurasinya. Lanjut, kita masih melanjutkan tentang keuntungan menggunakan backup. Jadi ini seperti berangkas ya gambarnya ya. Perlu ada backup dan recovery, ini berangkas atau juga mungkin peralatan obat ya. Ya dua-duanya sih. Ya ini bagaimana meskipun ada crash, bahkan meskipun ada bencana, meskipun ada kegagalan sistem, itu bagaimana di recover, dipulihkan. Oleh karena itu perlu menyediakan proses recovery yang akan kita pelajari konsep-konsep dasarnya, yaitu tentunya didukung dengan proses backup. Ya. Jadi ada fitur di DBMS backup dan recovery yang menjamin data supaya tetap aman meskipun sistemnya gagal. Misalkan servernya down, bahkan crash, atau lebih sederhana listrik mati. Maksudnya kemudian datanya tidak jadi berubah atau jadinya data tidak eh, jadi rusak gitu ya. Mungkin rusak itu eh, artinya seminimal mungkin yang kondisi akhirnya, tapi bisa diupdate yang paling sampai paling mutakhir itu paling up to date ya. Juga termasuk ada kesalahan manusia seperti terhapus tidak sederhana, tidak sengaja, kemudian ada bencana, kerusakan fisikal atau juga kebakaran misalkan. Ya tentunya ini semua ada trade-off-nya ya. Semakin dia bisa dipulihkan dengan sebaik-baiknya, tentunya perlu ada backup yang sebaik-baiknya juga. Seperti kalau bencana, ada kerusakan, ada kebakaran, ada gempa dan rusak itu kan tentunya ada backupnya. Misalkan backupnya di gedung lain gitu. Tapi artinya DBMS itu menyediakan fitur sarana-sarana untuk memudahkan backup dan kemudian digunakan untuk merecover. Ya. Jadi di DBMS itu memungkinkan backup fitur-fitur yang udah advance ya dalam backup, bagaimana menyalain secara periodik, bagaimana juga DBMS itu menyediakan fitur-fitur untuk bagaimana merecover, mengembalikan kepada posisi yang paling akhir yang konsisten sebelum terjadi gangguan. Masih lagi yang berikutnya, ini keuntungan DBMS adalah menyediakan berbagai interface multi-user antar muka pengguna, berbagai antar muka pengguna, ya artinya dengan pengguna yang berbeda secara kebutuhan misalkan mahasiswa
mengakses sama bapak-bapak dosen, mengakses sama bapak-bapak staf akademik, sama bapak-bapak pimpin kampus. Jadi bisa fitur seperti itu. Kemudian bisa merepresentasikan hubungan yang kompleks antar data. Bagaimana di data kita itu ada mahasiswa, mata kuliah, dosen, dan lain-lain yang berkaitan dengan kemahasiswaan, berkaitan dengan karyawan, berkaitan dengan penelitian, berkaitan dengan itu yang saling terhubung gitu ya. Nah, itu bagaimana? Ya, jadi kalau misalkan katakanlah bentuk sederhananya ya, contoh sederhananya, kalau mahasiswa udah lulus, ya, ya dia udah statusnya udah alumni, sudah bukan mahasiswa, sehingga di tempat-tempat lain, di data-data lain, perpustakaan, data apa ya, dia sudah tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa, seperti itu misalkan. Kemudian berikutnya adalah bagaimana menegakkan integritas, ya aturan integritas, constraint integritas, bahwa data yang disimpan itu selalu valid, ya, konsisten sesuai dengan aturan. Contoh integritas yang sederhana adalah bahwa NIM itu harus unik, tidak boleh duplikat, harus mengikuti aturan tertentu penomorannya. Ya, kemudian misalkan contoh yang masih relatif sederhana juga adalah waktu registrasi, waktu mengambil per semester dia harus aturan, seperti misalkan aturan berdasarkan IP semester sebelumnya. Masih lanjut tentang keuntungan. Ya, di sini mengizinkan eh, inferencing. Inferencing itu adalah penarikan kesimpulan dan aksi-aksi atau tindakan menggunakan kita men-setting ya. Kita menggunakan aturan-aturan kita set atau juga trigger-trigger. Ya, trigger kalau terjadi ini maka tertrigger yang berikutnya, seperti misalkan contohnya kalau udah pembayaran UKT misalkan di-trigger dari belum lunas jadi lunas. Kemudian misalkan kalau udah lulus sidang yudisium di akhir perkuliahan, maksudnya studi nanti, ya otomatis dia dari mahasiswanya aktif menjadi lulus. Kemudian mengirimkan notifikasi untuk menyiapkan SKL misalkan. Masih lagi, lanjut lagi, keuntungannya banyak ya. Ini salah satu yang lain lagi adalah ini yang terakhir. Adalah bagaimana misalkan di sini ada beberapa implikasi tambahan ya, yang maksudnya efek bagusnya ya, menggunakan em, pendekatan database seperti misalkan di sini mengurangi waktu pembangunan, pengembangan aplikasi. Ya, jadi kalau seperti ini misalkan ada tim dari SISO, dari IT membuat aplikasi baru untuk aplikasi monitoring keadilan misalkan atau yang lain, database-nya udah ada, tidak perlu dibangun lagi dari nol. Misalkan data mahasiswa, data jadwal kuliah dan lain-lain udah ada. Kemudian berikutnya lagi contohnya availability. Ya, availability itu bisa langsung melihat rekapnya kan, datanya ada sehingga aplikasi misalkan atau kita menggunakan SQL atau dengan aplikasi bisa lihat itu. Oke, kita lanjut ke topik yang lain yaitu histori atau sejarah. Ya, ini sejarah juga sangat terkait dengan teknologi komputer ya. Tahun 50-an, 60-an itu em, untuk memasuki data itu dengan ini seperti tunanetra itu tadi ada yang bolong-bolong itu ya. Jadi seperti diraba gitu atau di ini tahu ini ya untuk inputnya. Kemudian untuk outputnya ini menggunakan ini apa menggunakan pita ya, magnetic tape, menggunakan tape atau pita yang ini artinya sekuensial ya. Sekuensial itu kan baca di sini-sini nih. Jadi belum ada hard disk di sini. Ini tahun 60-an, 50-an, 60-an belum ada hard disk. Bahkan sampai tahun 70-an juga. Ya, kemudian database itu sendiri yang kita pelajari sekarang yaitu relasional ya. Itu mulai tahun 70-an di sini. Relasional. Maaf, bukan relasional di sini. Hierarkis dulu ya, maaf ya. Jaringan dan hierarkis. Ya, jadi network dan hierarkis. Itu masih belum relasional. Jadi
database database yang network, database yang hierarkis sampai sekarang tidak digunakan, tapi relatif lebih jarang dan tidak kita pelajari di mata kuliah yang khusus seperti misalkan PIBD itu yang relasional, ya SQL itu ya relasional tabel. Kemudian di mata kuliah kita sekarang SMBD, sistem manajemen basis data itu juga relasional. Ini ada jaringan dan ini untuk keperluan-keperluan tertentu terutama. Ya, kemudian relasional baru di sini sebenarnya ya. Tahun 7 bulan relasional seperti ini database ini apa tabel bentuknya ada dipelopori oleh merek ya Inggris dan Oracle, dipelopori oleh perusahaan dan juga oleh universitas ya di sini. Universitas ini Berkeley ya. Ya, kemudian di sini juga mulai mendukung karena datanya besar untuk organisasi multi user mulai ada transaction processing yang ingin kita pelajari. Kemudian tahun 80-an itu mulai komersialisasi ya. Jadi komersialisasi utamanya adalah yang relasional. Ya, di sini relasional. Maksudnya waktu itu Oracle ya. Ya, kemudian ada sangat membantu sampai sekarang kita masih gunakan nih SQL, sebuah bahasa query yang terstruktur yang digunakan sampai sekarang, sangat populer sampai sekarang. Iya. Kemudian juga berkembangnya dengan teknologi, baik itu hardware maupun software, itu bisa sistem paralel dan terdistribusi ya. Jadi bisa digunakan menggunakan prosesnya secara paralel atau distributed ya. Kemudian juga kita kenal di programming itu adalah object oriented. Nah, itu juga mengadopsi dari pemrograman bahasa pemrograman seperti C++ dan Java yang itu adalah object oriented. Object oriented itu saya kira kita udah tahu ya, artinya itu lebih dari satu sudut pandang itu lebih manusiawi ya, atau juga maksudnya lebih nature manusia ada objek berupa objek orientasi objek ya. Ya, ya, kemudian berkembang objek oriented ya. Meskipun tetap yang tadi yang sebelum ini, slide sebelum ini kan relasional ya. Itu masih peran yang paling besar sampai sekarang. Oleh karena itu di apa computing ya prodi computing termasuk data science yang dipelajari utamanya kan yang relasional seperti di mata kuliah kita PIBD dan SMBD. Ya, kemudian dengan berkembangnya teknologi, kemudian tentunya data dan kebutuhan, ini ada data warehouse, e-commerce ya. Di kita ada ya mata kuliah data warehouse juga ya. Jadi gudang data. Ini dari sisi usernya, dari sisi nature-nya, data dari sisi usernya dulu itu berbeda dengan database ya. Kalau di sini adalah bukan untuk operasional, tapi untuk terutama pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan itu tidak harus presisi yang selisih. Katakanlah kalau uang itu Rp1.000 itu nggak boleh selisih kalau kita di saldo ya. Tapi kalau di sini analytical processing, online analytical processing itu selisih sedikit nggak apa-apa kan untuk pengambilan keputusan melihat tren misalkan kan tidak perlu detail banget ya untuk pimpinan untuk manajemen itu tidak perlu detail banget ya. Jadi kalau database untuk operasional ya kalau data warehouse untuk analisis oleh karena itu bentuknya namanya biasanya prosesnya OLAP ya, online analytical processing, bentuknya data seperti kubus yang berbagai sudut pandang seperti itu ya. Kemudian ada data warehouse yang bentuknya bukan relasional seperti kita, tapi bentuknya seperti bintang atau snowflake ya, seperti di salju. Ini kan eh, simbol-simbolnya itu seperti bintang itu ya. Jadi ada istilahnya multidimensional. Ya ini juga bukan untuk operasional. Operasional itu seperti misalkan kita online banking kita kan kebanyakan operasional ya. Untuk operasional Gracias kan untuk operasional baik itu mahasiswa, dosen,
admin, ya, bukan untuk analytical bagi pengambil keputusan manajemen. Ya, kemudian juga ada web commerce, e-commerce ya. Ya, jadi kalau operasional itu adalah transaksi harian, tapi juga digunakan untuk analytical, bukan hanya operasional, yaitu seperti data warehouse dan lain-lain tadi. Kemudian perkembangan lagi tahun 2000-an muncul Big Data dan NoSQL, artinya juga dari sisi datanya besar, dari sisi jenis datanya macam-macam. Ada graf misalkan, seperti itu ya. Kemudian skalanya juga besar. Ya ini saya kira ada mata kuliah yang lain ya. Kemudian juga untuk prosesnya, teknologinya, ada MapReduce, Hadoop, dan lain-lain. Saya kira ya, ini ada di mata kuliah yang lain juga, di data science ada ya. Jadi salah satu ciri di data science adalah, kalau di data science adalah lebih banyak juga membahas tentang data ya, dibandingkan misalkan prodi yang lain, IF atau IT misalkan, atau RPL. Ya, ya jadi di sini arsitekturnya bergeser dari relasional ke menjadi yang poly ya. Apa yang berbagai jenisnya, meskipun tetap yang relasional, yang transaksi data berupa tabel itu masih sangat banyak di secara real di institusi-institusi, termasuk di universitas-universitas, termasuk di TELU. Ya. Kemudian next untuk eh, berikutnya, kemudian ini ada tadi, ada bagaimana ekosistem untuk big data, kemudian yang analitik, datanya tidak hanya operasional maksudnya, kemudian datanya atau prosesnya masif, kemudian ada berbagai bentuk database dan teknologi. Ya. Jadi di sini ada tetap query-nya dan performanya, jadi nyaman, tetap masih nyaman, tapi juga semakin powerful. Itu adalah bagian yang pertama tentang database management system. Ya, kemudian bagian yang kedua, database engine. Di database engine kita akan membahas secara sekilas manajer pengelola ya untuk storage ya. Kemudian di storage itu sendiri, kemudian query processor, pemrosesan query, jadi SQL bagaimana diproses, kemudian manajemen transaksi, user-user termasuk salah satunya adalah database administrator. Ini secara sangat sekilas ya masing-masingnya. Ya, jadi sistem basis data itu terdiri dari beberapa komponen, ada storage manager, processor untuk query, manajemen transaksi. Ya, storage manager, storage itu kan bisa tersimpan dalam bentuk hard disk, SSD, memori, buffer index. Jadi nanti akan kita lihat bahwa, atau kalian udah malah mempelajari juga di mata kuliah sebelum-sebelumnya, bahwa ya ada eh, hard disk, ada SSD, ada memori gitu ya, yang dari tingkat ininya ya, ya kalau listrik mati dia nggak hilang seperti misalkan di hard disk, dan lain-lain dari sisi persistensinya dan dari sisi kecepatannya, trade off antara itu ya. Nah kemudian query processor, bagaimana SQL itu dijalankan, difahami dulu kemudian dieksekusi. Kemudian bagaimana dicek kevalitannya, optimisasi dan kemudian dijalankan. Kemudian di transaction management itu ada aturan untuk menjamin bahwa aturan itu berjalan dengan pada salah satu prinsipnya adalah ya ini apa, hmm, konsisten ya salah satunya ya. Nanti akan kita pelajari salah satu yang sangat penting, ini adalah prinsip ACID ini, Automaticity, Consistency, Isolation, Durability. Yang mungkin kita tidak bahas dulu karena ini masih awal ya. Jadi di PMS itu harus ada rule ini, ada kriteria ini, ACID. Kemudian terkait dengan ACID juga, ya ini ada
eh, concurrency control ya, bagaimana akses bersamaan itu bisa ditangani, kemudian bagaimana ada recover kalau ada kegagalan. Jadi pada prinsipnya database engine itu adalah inti atau otak dari DBMS, ada storage-nya, ada manager-nya, ada query prosesornya, ada transaction manager. Storage manager itu sendiri adalah manager ya. Dia memanage, mengelola sebagai penghubung antara data yang dia fisikal tingkat rendah tersimpan di database dengan aplikasinya. Aplikasi minta ini dia disimpan di mana. Kalau misalkan oh ditaruh di sini, bagian ini, blok ini misalkan seperti itu. Jadi dia eh, berinteraksi juga dengan sistem operasi ya, di mana sistem operasi itu ada manajer filenya untuk memanage bagaimana file, karena database itu datanya kan dalam bentuk data file kemudian disimpannya di mana itu, oleh karena itu hubungannya dengan file manager sistem operasi ya, mengatur penyimpanan, pengambilan, kemudian updating data ya. Ya, pada intinya adalah memastikan data di disk itu bisa dibaca, disimpan, dan dikelola dengan cepat dan aman. Oke, kemudian di storage manager itu adalah bagaimana mengotorisasi eh, manager untuk mengotorisasi dan integrity ya. Ya, jadi di sini yang mempunyai akses sesuai hak aksesnya aja. Kemudian transaction manager salah satunya adalah supaya data is tetap konsisten. Konsisten itu misalkan gini, kalau misalkan saya mentransfer misalkan 100.000 ke anak saya, maka saya berkurang 100.000 saldonya. Anak saya bertambah 100.000. Jangan eh, saya udah berkurang, anak saya belum bertambah. Eh, atau saya tidak berkurang, anak saya bertambah. Itu tidak konsisten. Itu contoh yang nyatanya, apa yang sederhananya seperti itu. Ya, kemudian transaksi yang berjalan bersamaan agar tidak konflik. Ya, jadi kalau misalkan KAI akses itu ya, atau di e-commerce ada membeli barang yang sama secara bersamaan dengan udah dibayar, ternyata barangnya sebenarnya udah dibeli orang lain, udah habis misalkan gitu, padahal stoknya tinggal satu kan, nah gitu seperti itu. Nah kemudian file manager bagaimana dia untuk space penyimpanannya di data tersebut, kemudian ada buffer manager masih bagian dari storage. Bagaimana buffer itu sebagai seperti misalkan tempat coret-coretan ini, kalau kita misalkan ngerjain apa, ini adalah tempat coret-coretan sementara untuk memproses di meja kerja kita. Ya, ini adalah buffer. Ya, kemudian di storage untuk bagaimana berkaitan dengan data itu sendiri, filenya, apakah dia disimpan dalam bentuk di dalam misalkan nanti satu tempat yang nyambung atau tidak nyambung misalkan gitu, atau kemudian data dictionary kamus datanya ya, seperti misalkan tentang kamus itu adalah strukturnya, nama kolom, kolom kemudian tipe data, relasi antar tabel, bahwa tabel mahasiswa di sini, kemudian ada perpustakaan yang menggunakan mahasiswa, artinya dia ngambil dari tabel mahasiswa dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya ada indeks. Nah, salah satu bentuk indeks itu adalah eh, hashing ya. Jadi indeks itu bisa mempercepat, terutama mempercepat apa? Mempercepat untuk membaca ya. Kalau indeks itu kan mempercepat membaca. Mempercepat membaca, dia butuh indeks ya. Seperti halnya kalau di analoginya di daftar isi atau indeks buku di belakang. Ya, di belakang buku, bagian belakang buku itu kan ada indeks. Kalau mencari kata tertentu di dalam buku kan, di mana sih kata atau eh, istilah ini atau pengertian ini, dilihat di indeksnya, kemudian baru dicari dari indeks itu, dilihatin apa, dicantumin halamannya, sama seperti itu ya. Kalau hashing itu dengan ada fungsi-fungsi hash, fungsi untuk em, ini apa, penyimpanan dan juga untuk nanti untuk eh, pembacaannya. Jadi seperti dikatakan di sebelumnya bahwa
disimpan itu bukan hanya datanya sebagai data intinya, data mentah, tapi juga ada tambahannya, ada stok dictionary-nya, indeksnya, essay-nya, misalkan seperti itu. Dan next ini query processor. Ya, ini bagaimana query itu diterjemahkan. Jadi SQL kita yang kita buat itu SQL itu untuk siapa? Language itu untuk siapa SQL? Ya, SQL itu adalah untuk manusia ya yang memudahkan. Oleh karena itu kan yang seperti bahasa manusia kan, select, from, where, group, by, group by misalkan gitu kan, create itu kan bahasa manusia ya. Kemudian strukturnya struktur manusia, tapi kemudian perlu diterjemahkan menjadi instruksi-instruksi yang bisa dijalankan oleh mesin, oleh sebelum mesin tapi oleh sistem. Ya, ya seperti halnya juga menerjemahkannya itu bisa lebih dari satu versi ya. Ya, jadi kalau misalkan ada bahasa apalah katakanlah misalkan bahasa Latin gitu ya, saya yang kuno Latin diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan ada beberapa versi atau bahasa Inggris gitu. Dan kemudian dicari yang nanti versi yang paling bagus itu maksudnya salah satunya paling efisien. Ya, komponennya ada DDL, ada DML. Definition, data definition, D-nya definition, M, next ini manipulation. Baik lagi, definition itu udah terutama DDL dan DML itu kalau DDL itu biasanya adalah interpreter. Ya, interpreter itu seperti halnya Python, diinterpret aja, tidak perlu diubah menjadi bahasa yang lebih level rendahnya lagi. Artinya diinterpret itu maksudnya langsung diproses ya, karena ini suatu hal yang saya kira ya karena ini suatu hal yang em, biasanya lebih kecil ya. Maksudnya kalau query itu Silag itu kan sering lebih besar untuk data yang lebih besar, lebih sering. Nah, kemudian kalau di sini adalah compiler, di compile ya, manipulation, Silag, insert, update, delete. Ya, ini maksudnya perlu perlu optimisasi tadi ya. Kita akan pelajari optimisasi, kemudian setelah ini diterjemahkan SQL itu dievaluasi, artinya kemudian dijalankan, di running ya, dijalankan SQL-nya dijalankan. Ya, jadi tahap-tahapnya adalah seperti itu. Jadi kalau query berupa definisi struktur ya DDL interpreter, kalau manipulasi DML compiler, baru kemudian evaluasi. Ini gambaran dari bagaimana sebuah query. Query itu SQL, ya, structure query language. Query yang bentuknya salah satu yang sangat populer adalah SQL untuk relational database ya. Ini SQL. Bagaimana SQL sebagai input? Kita memasukkan SQL, kita keluar outputnya, datanya. Inputnya SQL query, outputnya adalah datanya. Ya, di sini ada yang terlibat, yang data-data yang lain. Yang data yang lain adalah data itu sendiri. Kemudian statistik. Statistik itu eh, misalkan ininya apa? Apakah informasi tentang data? Apakah misalkan jumlah kolomnya, kemudian misalkan jumlah kolomnya ya, jumlah barisnya ya. Jumlah baris misalkan mau di group by. Nah, di group by itu kan waktu di PIBD, mata kuliah PIBD kan kita misalkan misalkan ada grup dua tabel, tabel yang pertama satu tabel besar, kolomnya banyak, barisnya banyak, satu tabel kecil, barisnya atau rekodnya sedikit. Nah, itu kan bagaimana memprosesnya, itu kan perlu jumlah ini ya kan ya, jumlah datanya, jumlah barisnya. Oleh karena itu disimpan di sini. Kemudian apakah terurut atau enggak? Kalau terurut nanti menggunakan indeks, yang ini kalau enggak misalkan seperti itu. Jadi informasi-informasi berkaitan dengan data, ya, em, termasuk juga mempunyai indeks atau tidak. Nah, ini adalah data-datanya ya. Nah, kemudian di sini
SQL itu diparsing dan ditranslasi atau diterjemahkan. Parsing itu seperti halnya kalau kita dibaca pemrograman, parser itu kan sintaks parsing. Artinya kan error atau enggak sesuai dengan ini enggak sesuai dengan grammarnya atau tata bahasa atau aturan penulisan atau tidak. SQL misalkan SQL katakanlah misalkan ini bentuk sederhananya ya. SQL select misalkan titik-titik from, nah fromnya itu katakanlah misalkan atau where langsung misalkan nggak ada fromnya, nah itu kan dia salah misalkan. Nah kemudian kalau udah benar ininya aturan penulisannya, kemudian udah ditranslate. Translate itu apa? Translate itu dari SQL menjadi suatu ekspresi, ya, ekspresi relational aljabar, ya. Artinya di sini ini untuk manusia, kalau di sini untuk yang maaf, sebentar. Ya, kita lanjutkan. Jadi di apa ini query SQL itu adalah bahasa manusia, apa maksudnya lebih keperluan manusia. Ya, kalau sekarang kan tentunya kalau kita ya, kalau di AI LLM itu kan prompt gitu kan udah sangat manusiawi banget ya. Maksudnya bahasa manusia, benar-benar bahasa manusia. Kali ini semi bahasa manusia gitu ya. Maksudnya udah sangat membantu manusia, tapi terstruktur ini terstruktur kan. Kalau prompt itu kan tidak boleh sembarang ya. Lebih advance lagi ya. Ya, di sini jadi bentuk relasi aljabar relasional. Jadi ditranslate sebuah query yang sama nanti bisa ditranslate menjadi bentuk-bentuk yang berbeda. Sama-sama mencerminkan yang sama, tapi mana yang lebih bagus, mana yang kurang bagus. Seperti hanya misalkan analoginya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, ada yang terjemahnya lebih natural atau kurang natural, misalkan gitu. Ini analoginya aja. Kemudian di sini di optimizer, di optimize lagi dengan kita tahu data di ini seperti misalkan oh ada indeksnya, oh berarti pakai indeks. Yang ini tabel ini pakai indeks, tabel ini nggak pakai indeks, nggak perlu karena kondisi tabelnya, jumlah tabelnya. Oh group by berarti yang dijalanin misalkan dijalanin adalah tabel ini dulu, baru digrupkan dengan ini seperti itu misalkan ini kan ada informasi ini ada tercatat di sini diupdate terus catatannya. Kemudian jadi ekspresi aljabar relasional menjadi sebuah plan, sebuah rencana untuk eksekusi. Rencana eksekusi itu misalkan oh melibatkan indeks seperti itu misalkan. Nah, kemudian di sini baru dievaluasi atau dieksekusi untuk data yang diminta seperti itu ya. Jadi ada parsing dan diterjemahkan dan dioptimisasi dan dieksekusi, dievaluasi. Ya, seperti itu ya ininya penjelasannya. Saya kira cukup penjelasannya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah transaction management. Transaction management itu adalah bagaimana ada transaksi. Transaksi itu sekumpulan ya, sekumpulan operasi, sekumpulan ada em, seperti misalkan katakanlah misalkan transaksi berupa transfer uang. Contoh sederhananya, transfer uang. Misalkan saya ke anak saya, ya dari rekening saya itu kan dikurangin. Rekening anak saya ditambah. Saya mentransfer 100.000, saya berkurang 100.000, anak saya bertambah 100.000, seperti itu. Tapi itu dilakukan secara bersama-sama. Rekening anak saya itu juga, misalkan ada dia melakukan updating juga saat saya mentransfer, dia juga updating juga. Updating apa lah, misalkan melakukan pembelian atau apa, saya juga rekening saya juga ada updating dari orang lain. Misalkan kalau saya ada pemotongan secara otomatis dan lain-lain gitu ya, seperti itu misalkan. Ya, kemudian transaction ini satu yang nanti akan kita pelajari secara lebih detail dan dua kali pertemuan.
Ya, ada 2 kali pertemuan yang membahas tentang transaction ya. Ya, berikutnya adalah ini apa? Jadi nanti ada em, di transition management yang kita pelajari 2 pertemuan tersebut, ini memastikan bahwa salah satu sifat yang penting bagi database adalah konsistensi. Tadi ada di depan tadi ada ACID, konsisten. Salah satunya adalah yang sangat penting adalah konsisten. Meskipun ada gangguan-gangguan ya. Jadi bisa diandalkan. Kita lanjut. Nah itu tadi ya, database yang sesungguhnya itu bukan hanya satu orang yang menggunakan, tapi ada concurrent secara bersamaan. Ya, ya ini eh, salah satunya mungkin seperti ini ya, pengatur lalu lintas, lampu lalu lintas atau polisi lalu lintas mengatur bagaimana misalkan ini apa perempatan-perempatan yang sangat sibuk ada lampu lalu lintas misalkan contohnya seperti itulah ya. Ya, jadi sehingga misalkan analoginya tidak bertabrakan atau tidak konsisten atau juga salah satu yang istilah yang populer atau yang penting adalah deadlock. Ya, kalau tidak kan perempatan menjadi deadlock ya. Yang satu ini dari satu sisi maju terus, yang satu maju terus saling mengunci. Misalkan seperti itu ya. Ini di database juga bisa seperti itu, saling mengunci. Karena kan ada perlu proses penguncian ya supaya apa konsisten. Jadi intinya adalah transaction management agar data yang benar, konsisten, aman, meskipun dilakukan secara concurrent atau bersamaan, dan ataupun juga saat melakukan atau mengalami gangguan. Jadi, maaf. Oh ya maaf ini salah ya ini atau kurang ya ini adalah judulnya ada belum ada ya. Ada judulnya ini adalah yang usernya. Jadi ini ada kita yang poin terakhir user ada application user itu application programmer maaf ya. Application programmer yaitu programmer. Application programmer itu adalah programmer. Programmer adalah membuat code. Itu di dalam code itu ada embeddednya itu interaksi dengan database di dalam code kita, di dalam code programmer ini, yaitu bagaimana artinya berinteraksi, programmer aplikasi ini berinteraksi dengan database, dengan embed-embed seperti ini ya, SQL seperti itu. Kemudian ada juga sophisticated user. Sophisticated user itu maksudnya sophisticated itu artinya dia itu udah paham bisa menggunakan query dan memang berhak menggunakan query yang bebas tidak harus menggunakan user interface program aplikasi. Ya dia paham dan dia berhak. Ya dia bisa menggunakan SQL sehingga bisa lebih fleksibel. Kemudian database administrator. Database administrator, ini kurang ya. Ada naif user. Oh, database administrator. Harusnya ini dulu ya. Harusnya ini dulu ya. Spesialis user. Ya, spesialis user ini misalkan ya dia ya juga paham juga tentang eh, teknis secara teknisnya dan mungkin dia di bidang tertentu. Dia bisa membuat simulasi-simulasi untuk bidangnya dia berkaitan dengan database, bagaimana mengakses database. Ya, seperti sophisticated user, tapi dia yang juga yang khusus untuk bidang tertentu misalkan. Atau yang naif. Kalau naif itu menggunakan aplikasi ya, menggunakan aplikasi pengguna yang awam menggunakan aplikasi, jadi dia udah dibuatkan seperti misalkan teller bank, staf administrasi atau kalau kita sebagai customer untuk bank misalkan itu sebenarnya bukan eh, istilahnya mungkin yang memang otoritas kita hanya menggunakan aplikasi. Ada juga yang sakti secara teknis yaitu administrator database ya. eh, Istilahnya DBA, database administrator ya. Dia bisa masuk
ya sesuai dengan apa dengan ini apa lebih leluasa ya. Tapi ingat bahwa meskipun dia bisa leluasa masuk, tapi semua aktivitas, semua aktivitas user termasuk DBA itu tercatat ada lognya. Seperti halnya misalkan ini katakanlah mungkin ya katakanlah misalkan analoginya satpam misalkan atau petugas security atau kepala security itu bisa masuk ke ruang-ruang apa saja gitu ya misalkan katakanlah tapi dia tercatat dia masuk ke misalkan ke ruang ini dia tercatat lognya pakai misalkan kuncinya menggunakan RFID kan tercatat juga ada CCTV misalkan seperti itu ya ya jadi pengguna itu bisa dibedakan dari tingkat keahlian ya dan tentunya ini berkaitan juga dengan ininya ya apa berkaitan dengan otoritasnya ya saya kira seperti itu silakan mungkin ada mau disampaikan pertanyaan komentar.